Mulai dari sekarang, apapun juga yang direncanakan manusia tidak ada yang tidak pasti terlaksana, kecuali maling, perampok, pemerkosa, pembunuh. Ngerti nggak maksudnya? Apa? Lo ayo jawab. Kenapa saya pakai kata kecuali? Saya minta kepada Bapak di sore, cepat ayo. Hei, jawab ya. Kenapa Pak? Betul, tapi bukan itu maksudnya. Betul karena dosa. Kalau kita menjelaskan pada orang, nggak bisa cuma karena dosa. Apa? Supaya aman di dunia. Bukan, itu terlalu rohani. Susah sekali. Mike, kamu harus mikir. Kenapa saya berkata kecuali Bapak, maling, perampok, pembunuh, pemerkosa, jangan kena ayat ini. Yang lain boleh. Karena tidak direncanakan. Iya, itu yang saya tanya. Yang saya jawab maksud, karena nggak ada maling bodoh. Dia jalan, noleh, rumah kosong, langsung masuk, nggak mungkin. Dia pulang buat rencana dulu. Ngerti maksudnya? Pembunuh pun, maka itu dalam KUHP, pembunuhan yang berat hukumannya yang direncanakan. Yang tidak sengaja tidak. Ngerti? Nah, jadi maling, pemerkosa, perampok, pembunuh pun punya rencana. Dan rencananya jadi. Karena ayat itu. Mulai dari sekarang, apa saja yang manusia rencanakan pasti jadi. Merinding saya saudara. Dengan ayat itu artinya tidak ada orang bodoh di dunia. Semua orang punya rencana di otak kecilnya ini. Katakan amin. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita para pemimpin memberi kesempatan fasilitas apa saja untuk anak-anak merencana. Kami nginep kemarin di rumah Michael. Mike, tadi pagi ada Pak Hidayat cari kamu karena pikir kantormu masih di tempat kami tidur. Hidayat atau Santoso? Pak Hidayat? Setiawan. Sorry. Ya. Nah, tadi pagi kami baru diajak lewat SPBU. Kemana lewat belakang terus. Mata saya itu jeli, saudara. Gara-gara ayat ini. Saya tuh melihat bangunan apa, lihat lahan kosong, lihat apa, langsung di otak saya muncul sesuatu. Sejak tahun 83 saya melatih otak saya untuk dengar apa, lihat apa, langsung mikir. Dan itu bisa cepat. Orang-orang yang berjalan dengan saya kan kagum karena saya melatih. Begitu noleh ke kiri dari mobil jalan, ada bangunan, akan jadi toko. Kenapa saya tahu toko? Karena ada rak-rak di dalam. Langsung saya tanya, Mike, siapa akan ngelola toko itu? Dia bingung jawabnya. Saya beri usulan, ajari anak-anak muda Masoi untuk punya jiwa entrepreneur, jiwa usaha. Saudara, kita ini termasuk orang Papua, saya ajari untuk dagang. Kita ini kalah dengan orang Buton. Ngaku ya atau tidak? Orang Buton itu hebat, saudara. Sudahlah, saya kagum. Ingat dengan perahu-perahu kecil, mereka ngarungi laut Banda, bawa dagangan. Luar biasa. Ayo gereja, ciptakan anak-anak muda bisa merencana. Dorong. Punya ide apa kamu? Punya ide apa? Itu saya tidak tahu, saudara. Dari tahun ke tahun ini saya berkembang terus otak ini gara-gara ayat itu. Sampai suatu hari saya ngitung begini. Saya hanya ingin tahu kekuatan daya cipta saya itu menemukan satu ide itu per berapa menit. Ngerti maksudnya? Nah, saya ingin berkata, Mike, ini caranya melatih anak-anak muda supaya tahu. Saya kaget, sampai saya stop, papa stop, saya nggak berani lagi. Waktu itu, saudara, saya istirahat waktu 1 jam. Waktu itu belum ada handphone, tapi saya nggak mau diganggu, saya beritahu yang di rumah, jangan terima kalau ada orang cari saya bilang lagi sibuk, karena saya mau ngitung. 1 jam saya diam saja. Ternyata, saudara, saya nggak tahu, saudara, saya ini setiap 3 menit itu bisa punya ide satu. Tiap 3 menit rencana baru. Wih, sampai saya ketakutan sendiri. Hebat sekali kekuatan di otak ini.
Catat lagi sekali, mulai dari sekarang, dari ribuan tahun yang lalu, dan teknologi berkembang gak habis-habis sampai hari ini. Mulai dari sekarang, apa saja yang manusia rencanakan dijamin, termasuk yang bukan Kristen, termasuk orang-orang berdosa, termasuk semua. Saya kagum, mulai dari sekarang, apa saja yang direncanakan manusia dijamin pasti terlaksana. Ketika saya punya ide menyekolahkan anak, saya nggak punya uang, tapi saya melangkah, saya punya rencana, saya mau memintakan orang. Apa saya mau buat orang pintar? Saya nggak punya uang. 1 anak, 2 anak, 3 anak, maju terus. Akhirnya saya dengan Papa di surga itu berlomba. Punya uang nyekolahkan anak, uang habis dia beri. Terus itu sih saya beri, dia terus. Ngerti maksudnya berlomba? Menyenangkan sekali. Maka itu kalau saudara tahu, Michael baru kenal saya kemarin. Hobi saya tiap hari itu mengunjungi ATM, saudara. Untuk apa? Untuk transfer. Saya punya 8 bendahara. Itu pun masih nggak cukup untuk menyantuni anak begitu banyak. Dan terus sudah lebih dari 25 tahun saya kerjakan ini dan tidak pernah berhenti dan bertambah terus. Saya bersyukur. Jadi hobi saya ini tanggal 29 dan tanggal 31 saya akan hadir. 27 saya nggak bisa hadir, itu wisuda anak sarjana keperawatan. Nanti 29 sarjana IT dari LP3I di Jakarta. Tanggal 31 bulan ini wisuda dia master. Ini master yang ke-39. Dia master dari untuk kurikulum. Jadi setiap bulan pasti ada anak yang di wisuda. Dan hobi saya menghadiri wisuda-wisuda itu, saya bangga. Anak-anak itu lulus. Kemarin begitu nyampe, dengar di rumah Pak Gembala Semokil, saya dapat SMS, anak saya satu Maria Giai, anak pedalaman dari Danau Tinggi. Bapak ibunya nggak bisa baca, sayang ya, bapaknya baru meninggal 3 bulan yang lalu, ibunya tahun yang lalu. Anak ini baru selesai dilantik dokter di Sang Tua Surabaya, anak perempuan Maria Giai. Nah, kemarin saya SMS, saya telepon, ayo, jadi dokter yang ke-12 yang lulus. Saya ingin lihat anak-anak muda bangkit. Nah itu yang punya uang, punya income, pikir. Hari ini semua yang punya lahan-lahan cukup luas, Pak Sumukil begitu saya lihat masuk ke rumah itu, wilayahnya luas. Pikirkan sesuatu. Untuk apa? Begitu pula rumahmu, Michael. Baru tahu kemana sampai ke belakang sana. Untuk apa? Jangan cuma untuk taruh barang-barang bekas saja di situ. Sayang. Bangun sesuatu. Kalau kita sadar ayat-ayat tadi, saudara, maka ngelihat apa saja, wih hatinya kan, mau apa ini, dibuat apa ini? Ini mau dibuat apa? Berarti semua orang Kristen seharusnya itu orang-orang hebat di dunia. Amin. Saya akhiri dengan kisah. Siapa ingat siapa penemu pesawat terbang? Ayo, yang lain? Siapa? Bukan, itu yang di Indonesia. Pesawat terbang yang pertama di dunia. Kakak beradik Wright, WRIGHT, itu anak pendeta. Dari kecil mereka 2 kakak beradik sudah punya cita-cita, ingin terbang. Nah waktu mereka masih kecil, remaja, diajak temannya, gila kamu, yang terbang cuma burung. Tapi mereka nggak menyerah kalah, terus buat percobaan. Wah hebat sekali. Karena papanya menanamkan kebenaran itu. Oke. Saudara percaya firman Tuhan masih berlaku sampai hari ini? Saudara percaya gereja harus jadi jawaban buat dunia? Saudara percaya gereja bisa memulihkan suatu negeri? Karena itu tanggung jawab kita. Tuhan memberkati saudara semuanya untuk jadi orang-orang hebat mulai hari ini. Amin.